Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gerbuk Indra Aditya dengan nomor NPM CA 2411100158. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Etika Administrasi Negara, membahas tentang pemerintahan yang beretika. Nah, jadi contoh pemerintahan yang beretika menurut saya yaitu pemerintahan Provinsi Bali. Kenapa pemerintahan Provinsi Bali? Karena berdasarkan data dari peluncuran Corruption Perception Index pada tahun 2024, pemerintah Provinsi Bali menduduki peringkat kedua dengan skor 77,97 dalam skala 100. Berdasarkan hasil survei penilaian integritas atau SPI KPK, beberapa faktor berikut yang secara umum dianggap berkontribusi pada rendahnya resiko korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN di pemerintahan Provinsi Bali. Faktor-faktornya adalah yang pertama, faktor budaya lokal dan nilai keagamaan yang kuat atau kearifan lokalnya. Masyarakat Bali mayoritas memegang teguh ajaran Hindu Dharma yang diserap dalam kearifan lokal. Nilai-nilai ini secara langsung maupun tidak langsung mendukung etika anti korupsi. Contohnya, yang pertama yaitu Tridaya Parisuda, yaitu konsep tentang 3 perilaku yang disucikan, yaitu berpikir baik, berkata baik, dan berbuat baik. Yang kedua, yaitu Aparigraha atau tidak serakah. Ajaran ini menekankan pengendalian diri dari keserakahan dan keinginan untuk memiliki secara berlebihan. Yang terakhir yaitu konsep karma, yaitu keyakinan bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi dan mendapatkan ganjarannya. Kemudian faktor-faktor yang kedua yaitu komitmen pemerintah daerahnya. Pemerintah Bali secara aktif berkomitmen untuk membangun zona integritas atau ZI menuju wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM di berbagai unit kerjanya, dan upaya ini juga meliputi satu, digitalisasi pelayanan dengan penggunaan sistem online atau daring dalam perizinan dan layanan untuk memotong kontak langsung atau tatap muka antara petugas dan juga masyarakat. Yang kedua, penguatan pengawasan. Sinergi yang kuat dengan KPK dan lembaga pengawasan internal yang menindaklanjuti setiap temuan atau potensi penyimpangan di dalamnya. Kemudian ada susunan departemen atau perangkat daerah utama dari Provinsi Bali. Struktur organisasi pemerintah Provinsi Bali dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur, serta dilaksanakan oleh sekretariat daerah dan berbagai perangkat daerah lainnya, sesuai dengan kerangka otonomi daerah terbaru yang terdiri dari satu, sekretariat daerah yang berfungsi mengkoordinasi pelaksanaan tugas pemerintah provinsi. Yang kedua, sekretariat DPRD yang berfungsi mendukung tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang ketiga, dinas daerah, yaitu badan pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi. Contohnya, dinas pendidikan, kepemudaan, dan olahraga, dinas kesehatan, dinas pariwisata, dinas kelautan dan perikanan, dinas perhubungan, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, dan yang terakhir, dinas penambahan modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Yang keempat, badan daerah. Contohnya yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Yang terakhir, Badan Pendapatan Daerah. Kemudian ada Inspektorat Daerah yang bertugas melakukan pengawasan internal terhadap urusan-urusan pemerintahan. Kemudian ada sejarah pembentukan struktur pemerintahan Provinsi Bali. Tanggal pendirian yaitu pada tanggal 14 Agustus tahun 1958. Kemudian dasar hukum pendiriannya yaitu Undang-Undang Nomor 64 tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat 1, yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dan terakhir, ibu kota provinsi dari Bali tersebut yaitu adalah Denpasar. Sekian presentasi etika administrasi negara yang menjelaskan tentang pemerintahan yang paling beretika menurut saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.